This meeting is Assalamualaikum. being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Hari wabarakatuh. ini minggu ke-10 ya, udah dua minggu dari UTS kemarin. Jadi masih ada 5 kali pertemuan lagi. Yang terakhir nanti tatap muka. Saya mengharapkan nanti hadir, kalau bisa hadir semua di minggu ke-15. Untuk yang presentasi dilanjut aja sekarang, dimulai. Yang presentasi atau di share screen dulu itu, mana di share screen, mana? Iya, PPT. sebentar Pak. Pak Ahwan coba share screen. Pak Ahwan, halo. Saya itu Pak Anwar. Baik. Screen-nya. Oke, dimulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak dosen kita Dr. Rinop Pian RS MM MPD yang kami hormati, dan juga yang saya banggakan teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita kembali bertatap maya dalam kegiatan presentasi kelompok, yaitu kelompok 8 pada mata kuliah Pendidikan Lintas Budaya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berdiskusi tentang permasalahan dalam pendidikan lintas budaya, di mana kami beranggotakan 5 orang. Itu saya sendiri, Nurun Putra Pamungkas, kemudian Pak Ahwan Yanuar Raspianto, kemudian Pak Rea Ahmad Matin, Bu Wahyati, dan Bu Ferawati. Baik, untuk materi pertama yang akan disampaikan langsung oleh Pak Ahwan. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Pak Ahwan. Terima kasih Pak Anwar. Baik, Bapak Dr. Rinopian Rais yang saya hormati dan rekan-rekan semua yang saya hormati. Yang pertama, Ibu, mana ya screen-nya Bu ya? Iya, saya Pak. Ini udah di share screen ya udah Bu? Sudah Pak. Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Belum terlihat di layar. Kelihatan, Pak. Udah. Baik, yang pertama, Indonesia ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, berdasarkan sensus tahun 2010, Indonesia ini terdiri dari 1340 suku bangsa. Ya, dengan tentunya memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya, kesenian, makanan, dan lain sebagainya. Ini hidup berdampingan di seluruh Nusantara. Dan keragaman ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, yang menjadi identitas kekuatan bangsa kita. Namun di sisi lain, keberagaman ini
akan menjadi sumber potensi konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Maka pendidikan lintas budaya ini menjadi sangat penting dalam keberagaman ini. Jadi pendidikan lintas budaya bertujuan yang pertama yaitu untuk mengembangkan pemahaman, penghargaan, dan toleransi terhadap perbedaan budaya. Jadi melalui pendidikan lintas budaya, siswa diharapkan dapat belajar untuk menghargai perbedaan, menghindari stereotip atau prasangka, serta membangun hubungan yang harmonis dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Namun, implementasi pendidikan lintas budaya di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Yang pertama tentunya ada kurangnya dari pemahaman guru mengenai keragaman budaya, minimnya sumber daya manusia, dan materi pembelajaran yang relevan dengan pendidikan lintas budaya, serta resistensi dari masyarakat terhadap perubahan menjadi beberapa permasalahan utama yang perlu diatasi. Jadi lanjut Bu. Adapun rumusan kita pada hari ini yang pertama yaitu apa saja sih permasalahan yang muncul dalam implementasi pendidikan lintas budaya di Indonesia? Dan yang kedua ada faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Dan yang ketiga, bagaimana solusi dan rekomendasi untuk mengatasinya? Tentunya tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pendidikan lintas budaya, yang kedua untuk menganalisis faktor penyebabnya, dan yang ketiga untuk memberikan solusi dan rekomendasi yang konstruktif. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya untuk berikutnya. Baik, selanjutnya dipersilakan Pak Rea. Tes. Suaranya masuk teman-teman. Ya, sudah ada Pak. Oke, baiklah. Sebelum masuk ke permasalahan utama dalam implementasi pendidikan lintas budaya, kita akan membahas tentang konsep dasar pendidikan lintas budaya. Yang pertama, pendidikan lintas budaya adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, penghargaan, dan toleransi terhadap perbedaan budaya. Yang kedua, implementasinya melibatkan pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, ini menurut Bugs, dimensi pendidikan lintas budaya meliputi 1. Integrasi konten dalam materi berbagai budaya. 2. Proses konstruksi pengetahuan dalam pemahaman pengaruh budaya pada pengetahuan. Yang ketiga, pengurangan prasangka. Yang keempat, pedagogi kesetaraan dalam metode yang sesuai dengan gaya belajar dalam berbagai budaya. Yang kelima, pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Boleh berikutnya, Ibu? Oke, berikutnya permasalahan utama dalam pendidikan lintas budaya. Yang pertama ada kurikulum dan materi. Banyak sekolah belum memiliki kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan materi pembelajaran yang didominasi oleh budaya mayoritas menyebabkan siswa minoritas tidak terwakili. Yang kedua, ada sumber daya manusianya, atau kita di sini sebagai guru. Kurangnya pemahaman guru tentang budaya siswa, terutama dari daerah terpencil atau minoritas. Yang ketiga, ada lingkungan sekolah dan interaksi. Perbedaan bahasa membuat siswa kesulitan memahami materi karena kesalahpahaman. Terakhir, kurangnya interaksi dan kolaborasi antara siswa dari berbagai budaya. Ya, Pak Anwar, saya lanjutkan ya. Mangga Bu, lanjutkan. Iya, saya melanjutkan Bapak Ibu. Yang kemudian poin berikutnya adalah faktor-faktor penyebab permasalahan. Jadi di dalam pendidikan lintas budaya, ketika ada suatu permasalahan, berarti di situ kan ada sebuah akar masalah yang harus teruraikan.
kami di sini merangkum ke dalam 3 poin. Yang pertama dari sudut pandang aspek konseptual. Jadi di dalam aspek yang pertama ini adalah kurangnya pemahaman komprehensif terhadap pendidik dan pengambil kebijakan tentang konsep pendidikan lintas budaya. Kemudian yang kedua dari aspek dukungan adalah kurangnya sumber daya yang memadai seperti materi, pelatihan guru, dukungan pemerintah. Kemudian kurangnya dukungan dari masyarakat atau orang tua dan tokoh masyarakat. Kalau saat ini dukungan itu mungkin sudah semakin banyak terhadap pendidikan di negeri ini gitu ya. Itu kita bisa lihat dari bagaimana pemerintah itu semakin konsen untuk semakin memajukan arah pendidikan. Tetapi hingga saat ini itu masih ada beberapa celah masih terjadinya ketimpangan ya, terutama ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu dari sudut pandang aspek sosial. Ya, jadi di dalam aspek sosial ini adalah adanya prasangka dan stereotip terhadap kelompok budaya lain yang menghambat implementasi, resistensi dari masyarakat terhadap perubahan. Jadi di dalam aspek sosial, yaitu kehidupan bermasyarakat, karena tadi di awal di latar belakang bahwa Indonesia itu terdiri dari ribuan suku dan budaya gitu. Jadi pastinya di situ ada yang minoritas, ada yang mayoritas. Tetapi seharusnya minoritas dan mayoritas ini tidak menjadi sebuah problem gitu. Ini faktor dari penyebab permasalahan. Jadi ada 3 aspek. Kemudian kami mengambil di sini studi kasus singkat ya dari SMA Negeri 1 Jakarta. Mengapa SMA Negeri 1 Jakarta yang kami ambil? Karena di sini kita melihat dari nilai historisnya yang terhadap budaya bangsa itu mungkin sangat erat dan sangat kental gitu. Kenapa? Karena satu, Jakarta sejak awal menjadi ibu kota hingga hari ini itu merupakan salah satu kota urban ya. Jadi banyak pendatang dari luar luar wilayah Jakarta yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Ya, namanya kota urban itu pasti kan banyak percampuran di dalamnya. Dan selain itu juga SMA Negeri 1 Jakarta ini memiliki tempat yang strategis karena dari nilai sejarahnya itu tempatnya itu merupakan salah satu gedung yang bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Jadi dari yang pertama adalah latar belakang, kami mengambil contoh singkat SMA Negeri 1 Jakarta ini, yaitu sebagai sebuah sekolah yang multikultural dengan siswa dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian yang berikutnya adalah upaya implementasi pendidikan lintas budaya. Di sini adanya integrasi nilai budaya lokal dalam kurikulum. Jadi di dalam kurikulum pembelajarannya itu memasukkan unsur-unsur budaya dari berbagai wilayah daerah di Indonesia khususnya. Gitu. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang memperkenalkan budaya berbeda-beda. Gitu. Jadi ini kadang di salah satu perayaan kegiatan hari besar hari besar nasional gitu ya, maupun hari-hari besar agama gitu. Karena mayoritas Indonesia itu kan Muslim gitu ya. Jadi kadang mengadakan hari besar secara agama juga nasional itu mengadakan pentas-pentas budaya itu dalam rangka melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Kemudian pertukaran siswa dan mengundang tokoh budaya. Ya, ini adalah 3 poin yang ini adalah sedikit contoh ya yang bisa diupayakan dalam menerapkan pendidikan lintas budaya di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan yang dihadapi. Jadi selain
apa namanya, dari nilai historis sekolah ini gitu ya, ada tantangan juga, rintangan juga ya, yang harus dihadapi di dalam menerapkan atau mengimplementasikan pendidikan lintas budaya tersebut. Di antaranya adalah perbedaan bahasa yang menyebabkan kesulitan pemahaman materi. Contoh apa namanya, ini mohon maaf untuk teman-teman ya, saudara kita yang dari Indonesia Timur, itu di dalam memakai apa namanya, mengucapkan bahasa gitu ya, di dalam memakai bahasa percakapan dengan Indonesia, bahasa Indonesia itu masih agak sulit ya, agak terlalu sulit gitu untuk apa namanya, saudara kita yang berada di wilayah Indonesia Timur. Meskipun mungkin ya enggak hari ini itu lebih mudah mengakses untuk belajar bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Indonesia itu sudah ditetapkan di UNESCO itu ya kemarin sebagai salah satu bahasa internasional gitu. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah konflik antar siswa akibat perbedaan nilai-nilai budaya. Ya, konflik itu kan sesuatu yang sebenarnya hal alami gitu ya. Tetapi akan menjadi sebuah permasalahan besar ketika di situ tidak apa namanya, dicari solusinya gitu. Jadi masih suka ada apa ya namanya, kalau bahasa sekarang mungkin bahasa anak-anak, bahasa peserta didik siswa gitu ya, itu sebagai bahasa bullying, baik itu verbal maupun non-verbal gitu, terhadap nilai-nilai budaya. Kemudian yang berikutnya permasalahannya yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman guru, terutama terhadap siswa minoritas gitu. Ya, jadi ada mungkin beberapa pendidik yang kurang peka atau kurang bisa segera beradaptasi dengan lingkungan yang ada gitu. Meskipun ya setiap kita sebagai pendidik itu pasti berupaya untuk apa namanya, memberikan keteladanan yang terbaik kepada siswa. Tapi kita sadar bahwa guru pun adalah manusia yang penuh kadang dengan lupa dan salah. Ya, kemudian monggo dilanjutkan materi berikutnya, Pak Anwar. Giliran siapa? Dipersilakan pada Bu Perawati. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan masalah solusi dan rekomendasinya, yaitu peningkatan pemahaman tentang pendidikan lintas budaya dengan diadakan pelatihan dan sosialisasi kepada guru, kepala sekolah, dan pengambil kebijakan tentang pentingnya pendidikan lintas budaya supaya mereka bisa mengerti dan menjalankan program ini dengan baik. Untuk yang kedua, menambah sumber daya yang memadai, yakni pemerintah harus menambah anggaran khususnya untuk pendidikan lintas budaya, termasuk pembuatan materi pengajar sesuai, pelatihan guru secara berkelanjutan, serta dukungan bagi sekolah yang memiliki siswa dari berbagai latar budaya. Untuk yang ketiga, meningkatkan dukungan dari masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh masyarakat. Perlu diberi pemahaman dan diajak mendukung pendidikan lintas budaya dengan mengadakan kampanye dan dialog terbuka tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap kebudayaan lain. Untuk yang berikutnya, pengurangan prasangka atau stereotip melalui pendidikan dan interaksi sosial. Lanjut, Bapak. Untuk kesimpulannya, implementasi pendidikan lintas budaya di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti perbedaan bahasa, nilai-nilai budaya, kurangnya sumber daya, dan kurangnya pemahaman guru. Faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut tadi yang sudah dijelaskan antara lain kurangnya pemahaman tentang konsep pendidikan lintas budaya, kurangnya sumber daya, kurangnya dukungan dari masyarakat, dan adanya prasangka dan stereotip. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan pemahaman tentang konsep pendidikan lintas budaya, meningkatkan sumber daya, meningkatkan dukungan dari masyarakat, dan mengurangi prasangka dan stereotip. Cukup, Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya presensi dulu ya Pak. Siap, terima kasih. Lanjutkan Pak. Ya. Rivaldi Wen. Hadir Pak. Ya oke. Denny Firmansyah, Denny. Hadir Pak. Den. Hadir Pak. Hadir. Ya oke. Amanda Putri Wardani. Saya Pak. Oke sudah. Sanyo Saputra. Hadir Pak. Ya sudah. Nur Siti Badaria. Nur. Hadir Pak, hadir, Oke, hadir. sudah. Ya sudah. Ahmad Batara Parenta Perlindungan. Hadir Pak. Oke sudah. Ria Ahmad Matin. Hadir, Pak. Ya sudah. Anissa Salimah. Hadir Pak. Ya sudah. Suprapti. Hadir Bapak. Ya sudah. Ika Mahardika. Hadir Pak. Ya sudah. Saila Istiqomah. Saila. Nggak ada kabar Pak, sakit. Ya, kayaknya berarti nggak ada terakhir. kabar deh ya. Saya udah manggil 3 kali ya. Terakhir sakit sih Pak. Iya, iya. Ya udah kosong aja udah. Anwaruddin Putra Pamungkas. Hadir Pak. Oke. Rani Supriyani. Hadir Pak. Ya, sudah. Sarul Hamdan. Hadir Pak. Sudah. Cep Daha Adi Permana. Cep. Hadir Pak. Oke. Manitia Purwa Iranti. Hadir Pak. Oke, sudah. Hadir. Sudah. Puji Lestari. Hadir Pak. Ya, sudah. Wahyu Nurdin. Hadir Pak. Ya, sudah. Taskia Vini Helviani. Taskia. Keluar Pak, keluar. Oh, keluarin Taskia ya. Nyang Kus. Siap, Pak. Oke, sudah. Risa Hairunisa. Hadir Pak. Ya, sudah. Nur Fajriati. Nur. Nur Fajriah. Hadir. Ada Nur? Hadir Pak, hadir. Oke, sudah. Iren. Hadir Pak. Ya, sudah. Arifin. Hadir, Pak. Ya, sudah. Saiful Oktavani. Hadir Pak. Ya, sudah. Abdul Aziz Al-Ghifari. Abdul Aziz. Ada itu Pak. Mana? Itu. Mana ngomong hadir gitu? Abdul Aziz. Dia tadi lagi di kereta sih Pak. Hah? Kenapa? Iya, dia tadi lagi di kereta. Kereta kemana? Ke Jawa. Nggak tahu sih Pak, itu ada orangnya. Ya kan? Ya, kayak begini nih, dia hadir, tapi dia cuman kameranya dimatikan nggak? Yang ngomong siapa tadi? Kameranya dimatikan nggak? Iya, dimatikan. Hah? Siapa tadi? Abdul Aziz Al-Ghifari. Kamu ada yang lihat nggak Abdul Aziz dimatikan nggak kameranya? Iya, dimatikan Pak Ya, kameranya. berarti dia yang pakai saya dulu pertama kali saya bilang yang waktu kita kuliah tatap muka. Kalau kuliah Zoom dimatikan kamera itu kayak begini jadinya ya. Ini saya nggak presensi ya, Eki ketua kelas. Ya Eki ya. Halo. Iya Pak, ya Pak. Ya, nanti kalau dia bilang itu, kamu kalau memang dimanapun berada, kalau memang udah hidupkan ikut kuliah, ya minimal harus tanggap lah. Masa dia nggak dengar-dengar, oh itu kan jadi kayak yang waktu pertama kali saya kasih tahu. Itu ya, deh saya jadi nggak presensi nih si Abdul Aziz nih. Intansi tadi minta izin dia umroh. Ahmad Ridwan. Hadir, Bapak hadir. Ya, sudah. Mutiara Safira Anastasia. Hadir Pak. Ya. Elizabeth Asibuan. Hadir Elizabeth. Elizabeth. Nah, ini juga nggak ada ya.
Udah 3 Itu kali udah dia nyaut, panggil. Pak. Itu udah nyaut, Pak. Tadi Kenapa? udah bilang hadir Tadi tadi, udah Pak. nyaut, Pak, bilang Elizabeth udah hadir. nyaut itu, Pak. Mana Elizabeth udah Elizabeth? nyaut. Elizabeth? Elizabeth? Hadir, hadir. Oh, kamu nih gimana sih? Kamu sering mati-matiin kamera juga ya? Ya, saya udah manggilin 3 kali, kamu gimana nih? Ya udah, saya tulis ini. Lihat ini. Priska Towaki. Priski. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, oke. Muhammad Ridwan. Hadir, Pak. Ya. Ubaidillah Artam. Hadir, Pak. Ya. Ari Rekno Ultamarani. Ari. Ada, Pak, hadir. Oke, ya sudah. Rian Erdiana. Rian Erdiana. Tadi ada, Pak. Kemana Dia orangnya? nggak hadir ya dia ya. Rian Erdiana nggak ada ya. Vicky Fauzan. Vicky Fauzan. Vicky ada nggak? Vicky Fauzan ada nggak? Vicky Fauzan. Pagi mah ada, Pak. Cuma Hah? kalau lagi dia. Tadi pagi mah ada. Jangan tadi pagi nih, udah sore nih. Iya, makanya bingung. Aneh masa saya nanya sekarang tadi pagi. Aduh. Sekarang saya lagi absen ini. Kok hilang-hilangan, Pak? Nggak tahu, Pak. Abdul Muiz. Abdul. Nggak ada kabar dia, Pak. Nggak ada juga ya. Eki Pranata Simanjuntak. Ada, Pak, ada. Eki. Ada, Pak, ada. Ada. Iya. Karen nggak ada juga ketua kelas. Ratna Eni Susanti. Ada, Bapak. Oke, sudah. Farida Sari. Hadir, Pak, ada. Farida ada, Farida. Ada, Pak, hadir. Ya, sudah. Wahyati. Ada, Pak. Ya, sudah. Arif Rosmalina. Arif. Hadir, Pak. Oke. Ada. Ya, sudah. Utami Chandra Kusuma. Apa Hadir, masuk? Pak. Utami nih. Ada tuh. Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Oke, Utami. Awan Yanuar Radianto. Hadir, Pak, hadir. Ahwan ada ya, Hadir. Awan ya. Ada, Pak. Ya, oke. Agus Soleh. Ada Pak, hadir Pak. Oke, sudah. Risna Apriansa. Risna. Hadir, Pak. Ya, oke. Hadir. Katarina Dwi Anggelia. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Perawati. Hadir, Bapak. Ya, sudah. Triutomo. Hadir, Pak. Oke, sudah. Musri Mulyani. Hadir, Pak. Ya, sudah. Dilanjut tanya jawab, langsung tulis di kolom chat ya yang mau bertanya, yang mau menambahkan pakai ini raise hand. Ya. Dipersilakan dilanjutkan. Ya Pak, siap. Pak, Rian, Pak, absen, Pak. Tuh, Pak, Dokter. Rian Herdiana ada tuh, Pak. Rian Herdiana tuh ada. Sinyal, Pak, sinyal. Kamu dari mana, Pak Rian? Rian ada, Pak. Kamu dari Sinyal, Pak. Sinyal. Termasuk Abdul Aziz, Pak Dokter, izin. Nah, tuh ada, Sinyal, Pak, Pak. orangnya, tadi Pak. siapa dipanggil 3 kali nggak ada. Izin Pak, tadi Sinyal, bisa Pak, ditoilet tadi Pak. putus. Sinyal, Pak, putus, Pak. Tadi, Pak, putus-putus. Halo, Pak. Kabar Pak Rian. Sinyal putus, Pak. Tenang Pak Rian, tenang Pak Rian. Saya temenin Pak Rian. Beliaunya terputus, nggak masuk.
sedikit aja untuk berantakan. Baik. Dosennya Baik. kemana? Kita Pak dosen kemana ini Pak dosen? Mute itu kayaknya bapaknya tuh. Nggak Ah, ngeh. ada nggak di sini? nggak ada di room, nggak ada. Keluar Ada, kayak. ada. Ada. Mau masuk lagi Ada, dulu. Pak. Ada. Baik. Tapi masih mute. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu ke sesi pertanyaan. Baik, di sini sudah ada satu pertanyaan dari Bu Suprapti. Berdasarkan pemaparan kelompok 8, salah satu cara meningkatkan pemahaman tentang PLB adalah melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pendidik. Mengambil kebijakan dan masyarakat. Yang ditanyakan oleh Bu Suprapti adalah siapakah yang menginisiasi atau memprogram atau melaksanakan dan mendanai kegiatan tersebut. Jadi mungkin kegiatan seperti pelatihan atau diklat dan lain sebagainya yang berkaitan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan PLB ini. Nah, pertanyaan dari Bu Suprapti ini, siapa kemudian yang menginisiasi atau mungkin yang mempunyai inisiatif awal gitu. Kemudian siapa yang membuat program dan yang melaksanakan atau yang mendanai kegiatan ini. Mangga Bapak Ibu, mungkin siapa Pak Ahwan atau Pak Rea atau Bu Wahyati Baik. atau dipersilakan. Saya mencoba menjawab ya, Pak Anwar. Mangga Pak. Baik. Untuk pertanyaan dari teman tadi, yaitu untuk yang menginisiasi atau yang menjadi inisiator tentunya dalam hal ini adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, baik itu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, setelah diinisiasi oleh pemerintah pusat, tentunya hal ini bisa dilaksanakan oleh masing-masing dinas pendidikan, baik itu dari dinas pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dan setelah itu bisa juga digunakan pendanaannya dari APBN atau juga dari APBD. Nah, ketika ini sudah dilaksanakan, saya yakin program untuk menghindari permasalahan lintas budaya yang terjadi di dalam pendidikan itu akan bisa teratasi. Pada kenyataannya sampai saat ini memang belum adanya inisiasi dari pemerintah pusat untuk mengadakan kegiatan yaitu pendidikan lintas budaya. Ada pada waktu sebelum-sebelumnya itu melalui program Project P5 ya, ada kearifan lokal, kemudian ada kebinekaan, sebenarnya udah ada. Tapi entah kenapa sekarang pas co-kurikuler nih, pas zamannya pendekatan deep learning, P5 itu kan sudah dirubah menjadi co-kurikuler yang akhirnya untuk mengenalkan lintas budaya kepada siswa akhirnya jadi berkurang lagi. Maka dari itu kita bersama-sama mendiskusikan hal ini. Peran pemerintah pusat nih dalam hal ini sebenarnya semakin kesini nih semakin berkurang lagi. Itu jawaban dari saya. Mungkin dari rekan yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Ahwan. Yang lain mungkin? Ya, Bapak Ibu. saya menambahkan ya, Bapak Ibu kelompok 8. Tadi sudah disampaikan juga Pak Ahwan bahwa dana untuk pelatihan ini kan sifatnya sebenarnya untuk salah satu meningkatkan kualitas guru gitu ya, kualitas pendidik gitu. Jadi kalau secara anggaran itu memang di pusat juga sudah dianggarkan, entah itu nanti di APBN, di daerah juga sudah. Jadi ada dua secara garis besarnya itu ada dua, APBN dan APBD. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tadi satuan pendidikan gitu ya, untuk melaksanakan pelatihan itu.
Yang berikutnya bisa juga dilakukan oleh LPTK. LPTK di sini adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan. Seperti yang sudah kemarin sempat ditawarkan sama Pak dosen kita juga ya, Pak Widodo. Beliau kan ketika mau meningkatkan kompetensi guru dari aspek yang lain mungkin bisa mengundang dari pihak perguruan tinggi. Jadi dari pihak perguruan tinggi pun bisa menjadi inisiator gitu ya. Selain itu juga dari lembaga pelatihan profesional atau lembaga sertifikasi gitu. Ini ya seperti organisasi pelatihan profesi guru gitu ya yang menjadi sponsornya. Itu bisa jadi. Kemudian yang berikutnya dari organisasi profesi guru. Misalkan dari PGRI gitu ya, kemudian dari Ikatan Guru Indonesia atau kalau di tingkat kabupaten kota itu ada MGMP atau KKG gitu ya. Itu juga bisa menjadi inisiator. Atau kalau kemarin program kurikulum merdeka itu ada komunitas belajar guru penggerak. Itu juga menjadi salah satu inisiatornya. Kemudian yang berikutnya ada LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau NGO gitu ya, non governmental organization gitu. Itu juga bisa gitu ya menjadi inisiator bagi program pelatihan ini gitu. Ya, kalau untuk tingkatan dunia kayak UNICEF gitu ya. Itu untuk organisasi dunia. Bisa bisa seperti itu. Kemudian dari dunia industri ya, kebetulan saya mengajar di SMK gitu, jadi suka ada kerjasama dengan mitra industri gitu ya. Dari perusahaan apa? Karena Bekasi itu kan menjadi salah satu basis industri ya terbesar di Asia Tenggara itu di Cikarang dan Cibitung sekitarnya. Jadi untuk sekolah-sekolah SMK itu biasanya suka mendapatkan tawaran untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Gitu. Kemudian ada yang berikutnya itu komunitas atau platform pendidikan gitu ya, seperti Google for Education atau Ruang Guru gitu ya dan sebagainya. Ya, itu diantaranya ya lembaga-lembaga yang dari tingkat pemerintah sampai swasta itu sebenarnya ada semua ya ingin berkontribusi untuk memberikan atau memfasilitasi bagi para pendidik untuk meningkatkan kompetensinya gitu. Jadi kalau kita ingin memilih sebenarnya ya banyak gitu ya, tinggal kita mau di mana ini mengambilnya gitu. Dan yang tepat untuk kita ambil itu yang mana dan pendidik pun harus harus pintar menyeleksi gitu, tidak yang penting ikut pelatihan gitu. Padahal mungkin itu kurang berkorelasi terhadap terhadap dunia pendidikan gitu ya. Itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama seperti itu, Bapak Ibu. Monggo saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Wahyati. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Ahwan dan Bu Wahyati tadi sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Itu program-program mungkin yang bisa dicanangkan atau bisa dilaksanakan oleh kementerian gitu. Saya mungkin menambahkan sederhananya gitu ya. Sederhananya sebenarnya kegiatan itu kan bisa kita laksanakan di sekolah gitu ya. Atau sesewaktu kita kan mungkin mengagendakan ya dari pihak sekolah, kemudian kita mengundang masyarakat atau mengundang tokoh gitu, kemudian bisa juga mengundang aparatur pemerintah gitu ya, yang sifatnya mungkin itu bisa seperti silaturahim gitu ya. Nah itu kan mungkin itu juga tidak terlalu membutuhkan biaya yang begitu besar gitu ya, dan itu kita bisa jadikan agenda bulanan mungkin gitu dari pihak sekolah atau yang berkaitan dengan warga sekolah dengan mengundang aparatur pemerintah gitu. Seperti mungkin kalau kaitannya seperti dengan hukum ya kita dengan kenakalan remaja contohnya bisa mengundang dari kepolisian gitu. Nah, itu mungkin kegiatan-kegiatan yang semacam itu sebenarnya bisa kita lakukan di secara sederhana gitu di sekolah gitu. Adapun tadi yang dipaparkan oleh Pak Ahwan dan Bu Wahyati itu
bagian dari program yang memang itu sebenarnya perlu ya dari kementerian mencanangkan kegiatan tersebut gitu ya. Itu mungkin tambahan mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari baik dari kelompok 8 atau mungkin dari kelompok yang lain yang ingin menambahkan. Izin Pak Anwar. Siap, mangga. Terima kasih Oke. Pak Sami. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Sebenarnya pertanyaan ini nyambung dengan yang tadi di mata kuliah sebelumnya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Bu Suprapti tadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah mendanai, berarti kan terkait dengan anggaran gitu. Nah, yang kita perlu pahami kan ada anggaran yang bisa dipakai dan ada juga yang tidak gitu, tidak boleh gitu. Nah, menurut saya sih kita mulai saja dari intern sekolah kita dulu. Misalnya dalam sebuah komunitas belajar, kita libatkan orang tua. Orang tua kan ada juga yang berlatar belakang bergerak di bidang budaya dan sebagainya. Nah, itu mungkin menurut saya kalau siswanya aktif di sekolah itu, kemungkinan besar tidak perlu dana, Pak. Tidak perlu berbayar. Bahkan mungkin dengan senang hati, dia bisa memberikan pengetahuan tentang bagaimana kebudayaan tersebut. Kalau menurut saya mungkin seperti itu, Pak. Sebagai tambahan aja sih. Terima kasih. Ya, oke baik. Terima kasih Pak Sanyo atas tambahannya. Yang lain mungkin Bapak Ibu? Ya mungkin cukup ya. Kalau tidak ada yang ingin menambahkan, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu dari Bu Puji, Bu Puji Lestari. Pertanyaannya adalah apa tantangan utama dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam kurikulum sekolah? Tantangannya gitu, tantangan utamanya ya. Kita mestinya kan nilai budaya itu kan diintegrasikan dengan budaya itu kan integrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Nah, kemudian mungkin ada kesusahan atau tantangan itu tersendiri, kira-kira apa yang paling utama mungkin ya, sehingga integrasi nilai budaya itu dirasa sulit dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Mungkin Pak Rea atau Bu Pera mencoba menjawab. Terima kasih Pak Anwar, saya mencoba menjawab. Tantangan utama waktu mau memasuki nilai-nilai budaya ke pelajaran sekolah itu, pertama guru-guru sering belum siap. Banyak yang tidak mendapatkan pelatihan khusus soal-soal budaya lain, jadi bingung gimana cara ngajarinya, mereka takut salah atau malah bikin prasangka baru. Terus yang kedua mungkin materinya susah dicari. Buku pelajaran kebanyakan masih Jawa sentris atau Jakarta sentris. Nyari materi tersebut, misalnya tentang budaya Papua, Dayak, atau Sumba, yang pas buat pelajaran tersebut yang susah banget. Yang ketiga mungkin waktu yang sangat batas. Kurikulum kita kadang padat banget, banyak masukan budaya lagi guru-gurunya pada kelabakan. Ujian nasionalnya agak ketar-ketir misalnya. Mau ngajarin tarian lagi, itu pikiran sebagai guru seolah-olah mereka merasa waktu yang diberikan itu sangatlah mepet sekali. Yang keempat, kadang orang tua banyak yang tidak mendukung. Terus yang kelima mungkin sekedar kayak ada yang masalah gimana kayak Hari Kartini, terus mereka kebanyakan selalu dipaksakan untuk merayakannya. Contohnya seperti itu. Mungkin ada yang lain, Bapak. Terima kasih. Ya, silakan yang lain mungkin yang ingin menambahkan. Pak Ahwan mungkin. Boleh saya tambahkan, Bapak Ibu? Ya, Pak Rea, silakan. Saya akan tambahkan, kita juga sering berfokus pada akademik yang lebih dominan. Karena lintas budaya ini butuh pengintegrasian nilai budaya, tentu memerlukan waktu dan kreativitas. Nah, lintas budaya ini sering dianggap sebagai kepentingan sekunder atau sering terabaikan. Begitu saja. Terima kasih.
Terima kasih Pak Rea. Mungkin Bapak Ibu yang lain dari selain kelompok 8, mangga jika ingin menambahkan. Tidak ada. Oke, baik. Mungkin saya sedikit menambahkan ya kenapa kemudian kita mengintegrasikan nilai budaya ke dalam kurikulum itu mungkin salah satu tantangannya gitu. Kenapa dirasa sulit ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Perawati. Karena memang itu kita merasa kadang yang paling terasa oleh saya di sekolah itu karena ada stigma bahwa budaya itu hanya muatan lokal gitu. Nah, sehingga ketika kita ingin memasukkan ke dalam kurikulum itu justru dipandang seperti kurang menarik gitu. Seperti kurang menarik sehingga kadang gitu, ini dianggap tidak mesti dimasukkanlah ke dalam kurikulum gitu. Yang padahal kalau kita kemarin di dalam profil pelajar Pancasila yang mungkin saat ini memang sudah tidak ada gitu. Nah, di profil Pancasila kemarin itu kan kita bagaimana kemudian mengembangkan tema-tema P5 itu kan lebih baiknya kan yang ada di lokal itu gitu. Nah, tapi kemudian saya yang mungkin mengajar di pedesaan itu justru peserta didik merasa bosan gitu. Merasa bahwa Pak ini mah tuh sudah menjadi kebiasaan kami gitu. Nah, itu sehingga mereka justru peserta didik ingin yang lebih mungkin gitu, yang ingin lebih yang mungkin bisa dikembangkan gitu ya. Nah, itu mungkin sehingga peserta didik merasa kurang antusias gitu dalam budaya muatan lokal tersebut gitu. Nah, ini mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan gitu ya. Itu mungkin yang saya alami ya sebagai tambahan itu. Baik Bapak Ibu, mungkin jika tidak ada mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Itu pertanyaan ini sedikit Pak Anwar. Oke, siap. Ini ya. Kalau itu kan masalah tantangan tadi ya. Tantangan terbesar. Kalau menurut saya sih tantangan terbesarnya ya dari diri kita sendiri. Terlebih-lebih kita sebagai guru atau pendidik. Ya kan? Seberapa besar kita inginkan anak-anak itu atau masyarakat di sekitar sekolah itu paham tentang bagaimana lintas budaya gitu. Jadi sebelum kita bicara bagaimana masuk ke kurikulum sekolah, ya bagaimana dari diri kita sendiri itu mau menyampaikan lintas budaya itu di anak-anak, paling tidak di dalam mata pelajaran kita sendiri, dan bagaimana kita punya kesadaran, punya komitmen pribadi, tidak hanya sekedar menghayati, tapi meneladankan nilai budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu lebih simpel menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sanyo. Iya, betul. Pak Anwar, sedikit yang menyambung dari penjelasan Pak Sanyo tadi. Ya, memang betul sekali gitu bahwa ruang pendidikan untuk generasi kita itu kan sebenarnya ada 3 level ya Pak. Yang pertama itu Bapak Ibu, untuk ruang pendidikan bagi anak-anak kita itu yang pertama adalah keluarga, itu sudah pasti gitu ya. Kalau ngomongin tantangannya atau membicarakannya, tantangannya adalah dari internalnya atau diri kita sendiri. Itu yang pertama adalah lingkungan keluarga, itu sangat berpengaruh bagaimana keluarga itu mendidik budaya ya. Budaya itu kan habit atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat sekitar gitu. Yang kedua masyarakat. Ruang pendidikan yang berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat itu pun berperan gitu ya, berperan atau berpengaruh penting terhadap budaya itu sendiri gitu. Karena kita tidak memungkiri juga bahwa pengaruh globalisasi itu sangat kental sekali dengan budaya Nusantara ini gitu ya. Bahkan mungkin banyak anak Gen-Z saat ini itu tidak mengenal budaya nenek moyangnya, tapi mereka lebih mengenal budaya Barat atau budaya Korea gitu yang yang sudah lebih viral lagi di media sosial. Yang ketiga adalah ruang lingkupnya itu pemerintah gitu. Karena
secara langsung maupun tidak langsung pemerintah kan memberikan kebijakan berupa kurikulum yang harus diterapkan di pihak sekolah itu. Nah, tadi masyarakat juga termasuk di dalamnya adalah sekolah gitu ya. Jadi itu semua harus terintegrasi dalam ruang pendidikan untuk generasi-generasi kita, harus apa namanya berkesinambungan gitu. Ya, harus menyatu. Ya, seperti itu tambahannya sedikit. Ya, baik, Tambahan terima Pak kasih. Anwar. Siap, Mangga. Iya, luar biasa tadi ya pendapat Bapak Ibu semua. Saya setuju dengan pendapat Pak Sanyo bahwasanya tantangan utama itu mungkin dari gurunya ya. Tapi ada tambahan sedikit dari saya, mungkin tidak hanya dari gurunya aja kali ya, tapi juga dari pandangan ataupun jika ada siswa yang memiliki pandangan bahwasanya budaya saya itu lebih baik begitu ya. Terus sulit sekali dia untuk menerima perubahan ataupun menerima budaya-budaya. Nah, itu kan pastinya butuh penanganan khusus ya ketika kita menghadapi orang-orang atau individu-individu yang sudah punya stigma bahwasanya dia punya kebudayaan yang lebih baik dan nggak mau dirubah gitu ibaratnya seperti itu. Dan saya rasa mungkin masih ada ya yang memiliki prinsip seperti itu. Mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Suprapti, Pak Sanyo yang sudah menambahkan selain dari kelompok 8 ya. Ya memang kalau kita kembalikan ke diri kita masing-masing, yaitu tantangan terbesar mungkin ya memang yang disampaikan oleh Pak Sanyo tadi. Karena bagaimanapun kita sebenarnya punya trik dan cara masing-masing dalam menghadapi setiap fenomena gitu ya. Yang juga tadi mungkin berkaitan dengan siswa tersebut. Nah ini makanya kenapa punya layar LB ini ya, tadi mungkin karena masih ada egosentris ya yang terjadi di antara siswa gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke pertanyaan Pak Denny ya. Pertanyaan Pak Denny yang intinya mungkin saya simpulkan begini, bahwa selama ini kita mengatakan bahwa budaya menjadi penyebab konflik gitu, yang sebenarnya menurut Pak Den ini justru ini penegas gitu ya. Jadi penegas bahwa memang pemicu ya, alat pemicu yang sebenarnya ada pada kesenjangan ekonomi itu gitu ya, yang terjadi atau secara materialnya gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan ini, Pak Denny berpendapat bahwa sebenarnya kan orang-orang Indonesia ini mudah gitu ya, mudah diajak komunikasi itu. Tapi kalau kemudian komunikasinya macet gitu, nah tadi bisa naik darah, stres, sesak napas dan sebagainya itu. Nah, kira-kira pandangan para narasumber terkait isu-isu ini atau terkait asumsi ini seperti apa kira-kira? Dipersilahkan mungkin siapa Bu Pera? Ya, izin Pak Anwar, saya mau menjawab Pak Anwar. Pak Wan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Ini Pak Denny bertanya mengenai asumsi yang Pak Denny keluarkan, bahwa Pak Denny mengatakan bahwa budaya itu hanya menjadi penegas atau alat pemicu konflik. Tapi yang menjadi masalah utama adalah kesenjangan ekonomi. Jadi berdasarkan teori-teori yang ada, pernyataan dari Pak Denny ini bisa saya katakan benar. Kenapa? Karena kadang-kadang budaya itu hanya menjadi alat penegas untuk adanya perbedaan ya. Tetapi untuk konflik biasanya dasarkannya bukan daripada budaya, tetapi itu tadi yang di pernyataan Pak Denny adanya ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan komunikasi yang gagal. Jadi kalau kita analogikan, budaya itu ibaratnya seperti bahan bakar bensin lah. Terus adanya ketidakadilan, adanya kesenjangan ekonomi, ini bagaikan api. Ketika itu bersatu, maka akhirnya akan terjadilah sebuah konflik. Dan akhirnya orang-orang lagi-lagi menyalahkan kepada budaya. Misalnya ada konflik antar kampung dengan kampung, di mana misalnya kampung A tidak setuju dengan budaya yang ada di kampung B. Itu akan menjadi sebuah konflik. Padahal budaya itu hanya sebagai penegas yang seperti pernyataan Pak Denny.
yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah ego masing-masing manusianya atau ego masing-masing individunya. Demikian Pak Anwar. Boleh dilanjutkan teman-teman yang lain? Baik, terima kasih Pak Ahwan. Yang lain mungkin Bu Vera menambahkan. Siap, terima kasih Bapak. Tadi saya setuju dengan apa yang dibilang Pak Anwar dengan adanya kesenjangan ekonomi ya. Tapi di sini mungkin akan saya tambahkan sedikit, mungkin hanya masalah komunikasi yang buruk ya Pak. Jika komunikasinya lancar, mungkin perbedaan bisa diatasi lebih mudah. Jadi kalau menurut saya asumsi yang tadi itu masih masuk akal sih Pak. Itu aja Pak tambahan saya. Terima kasih. Oke, Bu. Saya juga ingin menambahkan mungkin ketika pada ini berpendapat seperti itu ya pada umumnya saya juga sepakat itu betul juga itu. Nah, sehingga kemudian yang menjadi masalah selanjutnya adalah komunikasi itu yang menurut Pak Denny tadi itu macet gitu ya. Nah, maksud macet itu adalah berarti komunikasi antar individu atau mungkin antar kelompok yang tidak baik sehingga menjadi pemicu masalah lagi gitu. Nah, kalau menurut Pak Dini tadi bahwa bangsa Indonesia kan sebenarnya mudah untuk diajak komunikasi gitu. Gampang gitu untuk diajak baik, untuk diajak ngobrol gitu. Nah, karena komunikasinya yang macet itu, ya itu yang kemudian menjadi masalah selanjutnya gitu. Jadi intinya ya kita perlu ya menjalin komunikasi yang baik gitu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada tambahan mungkin. Tapi saya baru ingat berita itu Mas, Bang Anwar yang masalah Panji Pragiwaksono tuh menyinggung ada Toraja tuh. Kecuali dalam hal itu mungkin ya kalau memang budaya itu dihina baru ada itu mungkin di luar masalah itu juga. Jadi bisa jadi kan kalau tadi saya ngeliat karena ini selalu saya ngeliat dalam konteks konflik dalam sejarah itu kan konfliknya misalnya Aceh kemudian Papua itu kan semuanya akhirnya bisa duduk dengan perdamaian gitu, bisa di Ambon juga kan Islam Kristen bisa dengan Malino, di Poso juga sama, bisa kok semuanya didamaikan. Nah sekarang kemarin saya nunjuk kasus Papua, tapi saya teringat lagi tuh kalau misalnya kasusnya budaya itu dihina, nah itu juga sensitif juga rupanya. Begitu Pak, cuma nambahin sedikit. Ya mungkin juga saya menilai begini juga Pak ya, terkait kasusnya Panji itu karena dia itu kan salah satu figur gitu Pak, artis itu. Nah, karena dengan kefigurannya itu, dengan keartisannya itu, orang menilai ya menganggapnya ini tidak pantas kalau seorang artis seperti ini begitu, karena dia figur gitu kan. Nah, beda pandangan mungkin beda hal kalau kemudian yang statusnya bukan artis gitu ya atau orang biasa ya mungkin bisa dengan ya diajak seperti tadi Pak Din itu mungkin bisa dengan baik atau dengan berakhir dengan perdamaian sebenarnya bisa gitu ya. Nah karena ini mungkin figur gitu dan entah ini mungkin ada oknum yang memanfaatkan kita kan tidak tahu ya. Tapi di luar itu ya kita memang termasuk saya sendiri seperti menilai ini ya karena Panji ini artis itu Pak, itu mungkin menurut saya kenapa kemudian sampai rame di medsos itu dan ya sampai ke ujungnya kan didenda gitu ya, didenda itu dan ya mungkin sebenarnya kan tidak mesti sampai ke sana gitu kalau masih bisa diskusikan atau dimusyawarahkan secara baik-baik itu seperti yang tadi kasus yang disampaikan oleh Pak Denny itu mungkin Pak. Yang lain mungkin ada pandangan lain? Dikit Pak Anwar. Oke, nyambung siapa? Ya. Oke ya. Terkait masalah yang tadi ditanyakan Pak Denny, ya misalkan begini, saya setuju sih disebut tadi untuk mempertegas perbedaan gitu ya, kalau nggak salah. Begini, kalau menurut saya sih begini sih, konflik itu terjadi karena kondisi sosial, tidak sepenuhnya benar karena masalah budaya. Kita contohkan sederhana seperti ini deh.
Misalnya ada suku A dan suku B yang hidupnya bertahun-tahun dengan adat yang berbeda, kemudian saling tenggang rasa dan seterusnya. Nah, tetapi ketika misalnya ada konflik sosial terjadi, misalnya terkait perebutan lahan misalkan, atau misalnya masalah kemiskinan meningkat, nah baru tuh disebut-sebut tuh adat dan sukunya ini gara-gara suku ini nih, kami jadi sengsara atau misalnya miskin gitu. Jadi itu sebenarnya menurut saya kondisi sosial penyebab dari konflik itu. Akhirnya saling menyalahkan antar suku gitu. Mungkin gitu Pak Anwar. Ya. Ya baik, terima kasih. Ini jadi tambahan wawasan juga ya. Jadi ya memang kadang kita terpengaruh juga gitu ya, terpengaruh dengan kondisi sosial atau terpengaruh dengan pendapat-pendapat orang gitu ya. Sehingga kita itu juga menjadi pemicu gitu ya, menjadi pemicu dan menjadi perubahan juga terhadap fenomena atau terhadap sesuatu yang terjadi gitu ya. Ya, terima kasih Pak Sanyo itu sebagai bahan tambahan Sama-sama. buat kita itu. Baik, mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah semua ya Pak ya? Belum sih Pak, sebenarnya masih ada 3-4 pertanyaan lagi sebenarnya. Ntar kasih tahu aja kalau yang belum nanti, atau saya nanti secara general aja ya, nanti mungkin dari 3 pertanyaan itu bisa masuk semua ke dalam saya jawab gitu. Tapi ntar kalau masih ada yang kurang, boleh ntar bertanya lagi secara misalnya setelah saya udah menanggapi hal ini. Kalau Oke, masih siap. ada yang kurang dari tanggapan saya. Oke, terima kasih semua ya udah memberikan pencerahan hari ini. Semua udah bagus ya. Semua memang pada intinya tadi komunikasi, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan juga ada hal-hal yang menyangkut lintas budaya atau multikulturalisme gitu. Tadi saya di jam 10 pagi di TV One itu masalah kayak kasus SMA 72 yang di Kelapa Gading ya. Itu kan anak sekolah, dia masih sekolah di situ juga. Nah, tadi di situ ada materi masalah desa siap siaga dari Badan Penanggulangan Teror Nasional BNPT. Nah, di situ menjelaskan bahwa orang yang mengikuti atau mau jadi kayak mau neror-neror begitu atau dia mau menjadi pelaku itu harus ada bentengnya gitu. Karena kenapa nih? Di situ di desa siaga itu yang dari BNPT mengarahkan itu. Jadi BNPT itu melakukan sosialisasi. Nah, tadi ada pertanyaan yang sosialisasi gimana ya? Nah, ini juga termasuk nih. Jadi dia sosialisasi ke desa-desa, daerah-daerah, atau sekarang BNPT menyasar ke rumah-rumah kos atau rumah-rumah kontrakan. Kayak rumah petak atau kontrakan. Ya kan yang sering-sering kemarin orang-orang terjadi peledakan kan orang-orang yang ngontrakan ya. Ngontrak by kos atau ngontrak yang KTP-nya punya orang lain tapi yang ngisi teroris gitu. Itu yang sering begitu makanya disasar sekarang. Nah, begitu juga menganut dengan kaum perempuan gitu. Jadi teror ini kayak terus lebih banyak dia untuk membrainstorming perempuan dan keluarga anak-anak yang tadi gitu. Dari bapak yang laki-laki misalnya banyak yang begitu. Buktinya kan juga banyak waktu itu bom bunuh diri perempuan pelakunya. Nah, kayak begitu. Jadi ada semacam brainstorming dari ahli-ahli yang tukang ini gitu ya, yang sudah biasa jago ini untuk merakit bom kayak gitu. Mungkin dan juga banyak dari pelajaran-pelajaran dari YouTube atau dari yang internet gitu. Jadi dengan mudahnya mereka bisa mengakses semua gitu. Itu yang kita ragukan semua karena kenapa dengan adanya hal-hal yang begitu memang sih kayak yang saya bilang gitu. Dengan internet ini kita bisa menggenggam dunia apa aja kita bisa cari gitu. Ya kan? Mau apapun juga kalian tinggal cari di Mbah Google ada, di internet, di YouTube juga banyak kayak gitu. Atau sekarang udah ada AI, Artificial Intelligence. Semua lebih gampang dan lebih mudah diakses gitu. Gitu. Jadi sekarang ini jadi sosialisasi semua hal-hal yang negatif itu harus dicegah gitu. Kalau kata Badan Intelijen Negara atau BNPT,
pendeteksian dini gitu, pencegahan dini. Itu yang paling penting tuh, paling bagus itu. Jadi supaya tidak terjadi. Termasuk yang sering-sering ribut di dalam kelompok-kelompok yang tadi gitu, kelompok daerah yang tadi daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, itu kalau bisa ada pencegahan dini, pendeteksian dini gitu. Ya kan, kayak yang kasus di Kalimantan atau tadi mau diantar kampung, kampung A dengan kampung B, kan sebenarnya kan bisa dideteksi dini dan dilaporkan kepada pihak RT lah, minimal tingkat RT dulu tuh, RT, RW ya kan. Mungkin dari situ dilanjutkan dari RT, RW bisa ke kepolisian kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu jadi pada intinya tadi komunikasi, kesenjangan ekonomi. Contoh lagi nih, di tengah jalan Bapak Ibu senggolan nih. Bapak punya mobil ya kan, Bapak naik mobil sama mobil disenggol. Yang satu yang salah itu justru yang galak misalnya, sampai mengeluarkan senpi misalnya, atau dengan pakai baju, ada kendaraan alat negara, dia dengan ininya bisa bangganya mengeluarkan senjata gitu. Jadi buat menakut-nakutin itu juga salah gitu. Jadi pada intinya semua dengan kesabaran dan dengan kearifan lokal masing-masing gitu. Nah, komunikasi yang lebih penting lagi gitu. Makanya saya mengharapkan tadi semua kan di dalam semua dijawab tadi ada semua gitu. Itu yang saya inikan gitu. Nah, masalah pembiayaan juga sebenarnya pembiayaan ini bisa pribadi, urun rembuk atau kolektif atau dari yang lebih atas lagi dana dari tingkat wali, kalau misalnya Jakarta Pusat tingkat wali kota atau kabupaten kota atau sampai provinsi, atau kalau memang bisa tembus dari ada donatur-donatur seperti dana CSR atau dana APBN. Memang sebenarnya sih kalau APBN kelihatannya agak susah karena APBN udah ditentukan untuk hal-hal yang lebih besar sifatnya gitu. Tapi kalau untuk dana CSR dengan perusahaan itu lebih gampang gitu. Jadi saya mengharapkan memang bisa diinikan lagi gitu. Nah, jadi gitu ya. Kenapa sih sering terjadinya tadi banyak yang timbul gitu? Misalnya kurangnya pemahaman, kesadaran dari semua pihak gitu. Kurang nih sadarnya nih. Nah, ini yang membuat kita jadi terenyuh juga gitu, kurang kesadaran pemahaman gitu. Kalau sering terjadinya eh, negatif ya kita, atau punya rasa kayak sombong atau sifat-sifat yang kurang terpuji atau yang kurang berkenan gitu. Itu yang ini gitu. Terus ke sumber daya, kadang-kadang juga dari sumber daya nih, sumber daya manusia atau dari sumber daya alam tadi kasus tanah. Kalau sumber daya manusia tadi emosi atau dia sering apa cepat marah-marah gitu. Itu yang gitu. Jadi dari kalau sumber daya tadi kayak kasus tanah atau kasus tempat-tempat yang meributkan dengan sumber daya yang ada di sekitar kita gitu. Terus perbedaan budaya juga ini juga sering tadi misalnya mengejek-ngejek dari daerah satu dengan daerah lain gitu. Itu juga harus diwanti-wanti, nggak boleh kita mengejek satu dengan yang lain. Misalnya Bapak suku A, yang satu suku B, itu juga nggak boleh. Toleransinya nggak ada gitu. Itu yang nggak boleh dilakukan gitu. Jadi supaya walaupun kita kan udah ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu yang harus dipertahankan. Udah ada Bhinneka, udah ada Pancasila, udah terangkum semua gitu. Gitu. Jadi udah nggak perlu diinikan lagi, udah nggak perlu, sebenarnya udah ada semua gitu ya. Udah ada undang-undang, udah ada tadi Pancasila, udah ada Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan yang ini juga ada, misalnya ada terjadi hal tersebut kurangnya dukungan baik dari tadi yang disebutkan, ada yang bilang dari rumah, dari orang tua, dari keluarga, dari guru atau dari lain-lain yang bisa untuk memberi dukungan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Itu yang harus ini juga yang tadi saya sebutkan. Makanya tadi saya sebutkan contohnya kayak saya ambil tadi contoh yang teroris yang tadi anak itu. Nah, saya dengan adanya BNPT tadi saya juga lihat itu bagus programnya BNPT tersebut. Dia sampai menyasar rumah-rumah kontrakan, rumah kos, dan juga dia bisa
pendeteksian dini supaya tidak terjadi hal-hal gitu. Jadi udah tahu. Itu makanya di dalam dia melihat apakah rumah kontrakan atau rumah kos tersebut sesuai nggak dengan KTP yang dia kasih ke RT gitu. Gitu. Jadi kalau dia tidak sesuai, patut diduga. Apalagi kalau misalnya yang tulisan KTP-nya si A, yang ngisi bukan si A, si B atau si C atau yang lain gitu. Itu juga patut diduga gitu. Patut diduga kita pertanyakan hal-hal yang ini gitu. Nah ini, terus apalagi sih yang tadi yang kalau di kurikulum ini, nah karena di kurikulum sekolah juga udah padat nih. Kita kan ngajar kalau Bapak Ibu rata-rata guru, Bapak Ibu kan ngajarin di sekolah nih. Udah mengasih pemateri dari pagi sampai siang sampai sore gitu. Itu yang kita inikan gitu kepada anak murid kita supaya dia bisa menyerap ilmu-ilmu yang kita kasih gitu. Gitu. Itu tambah lagi keterlibatan orang tua tadi udah. Terus, nah yang lebih penting lagi ada kebijakan dari sekolah nih, atau kebijakan dari sekolah atau dari dinas-dinas yang terkait dengan pendidikan gitu. Itu yang utamakan lagi gitu. Tantangan-tantangannya apa? Yang untuk dengan adanya hal tersebut kita bisa mengadakan pelatihan yang tadi disebutkan tuh. Pelatihan dan workshop untuk guru atau untuk staf-staf sekolah supaya dia bisa mengajarkan lebih baik lagi gitu. Jangan sampai lebih emosional gitu. Membekali sumber daya yang tersebut dengan mengintegrasikan dan berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi diintegrasikan ya apa yang kita udah dapatkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi gitu. Terus lebih sering kita banyak berdiskusi atau dengan ada pertemuan atau dengan adanya paguyuban atau dengan adanya semacam komunitas dari daerah-daerah tersebut, tapi dengan catatan tidak menjelekkan daerah lain gitu. Misalnya Bapak suku ini bikin komunitas boleh, tapi kan di situ isinya pasti ada visi dan misi paguyuban Bapak tersebut gitu. Pasti pada intinya isinya baik-baik semua gitu. Visi misi paguyubannya baik. Nah itu yang harus diteruskan. Sering diskusi dan sering dibikin pertemuan. Entah sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Atau minimal setahun sekali dengan adanya ramah tamah atau apa kayak begitu. Terus sering mengintegrasikan nilai budaya ke dalam kurikulum yang bertahap dan terstruktur gitu. Jadi kayak masih lebih masif lagi gitu. Jadi terstruktur, terintegrasi dan masif gitu. Itu yang lebih penting lagi. Terus mengembangkan sistem penilaian dan evaluasi yang ini pada akhirnya nanti sistemnya itu ya semua ya. Dievaluasi semua ini gitu. Jadi kayak ada monitoring dan evaluasi dari hasil semua yang tadi saya bicarakan ya. Ujung-ujungnya semua di Monep gitu. Itu yang lebih penting, monitoring dan evaluasi. Itu dari saya itu dulu. Mungkin ada yang mau berkembang, mungkin ada yang kira-kira pertanyaan tadi masih ada yang kurang, boleh bertanya gitu. Dipersilakan. Oh iya, menyambungkan ya Pak. Ini kami dari silakan. kelompok 8. Iya, tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab itu. Diantaranya itu kan dampak pendidikan lintas budaya gitu ya terhadap siswa itu seperti apa gitu. Dan pertanyaan berikutnya, mungkin kalau pendidikan itu kan pasti menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya Pak, pendidikan. Cuma di dalam penerapannya gitu, itu yang sering terjadi menimbulkan kesalahpahaman atau menimbulkan konflik gitu ya. Bahasa ininya konflik gitu ya. Konflik itu kan biasanya karena kesalahpahaman gitu. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang berbeda gitu, karena budaya itu kan hasil budidaya manusia yang kulturnya berbeda-beda dari setiap suku. Kalau kita lihat di Indonesia itu kan ribuan suku yang ada, kemudian melebur jadi satu, ya kita sudah tahu ada Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi seolah-olah teori-teori yang kita dapatkan atau teori yang kita sampaikan kepada peserta didik itu seperti kayak pasar pengetahuan saja gitu Pak. Dalam implementasinya itu masih masih terasa sulit itu untuk membentuk perilaku siswa atau generasi menjadi berperilaku seperti yang diharapkan dalam tujuan pendidikan
nasional kita gitu. Ya karena budaya kan terus berkembang ya dari awal mungkin Indonesia merdeka sampai hari ini itu kan apa namanya terus ada perkembangan terus. Ini yang eh, tantangan terbesarnya gitu. Kalau dampak pastinya positif, tapi untuk menghindari yang negatif itu yang mungkin tadi ada harus peran negara gitu ya, peran negara di dalamnya karena negara itu kan memberikan kebijakan terhadap kurikulum apa namanya pendidikan untuk negeri ini yang setiap tahunnya kayaknya kurikulum itu berbeda-beda itu juga menyulitkan kita meskipun dengan nama yang berbeda, istilah yang berbeda, tapi sebenarnya ya mungkin kalau dari kami pendidik melihatnya ya sama-sama aja seperti itu sebenarnya gitu. Ini yang apa namanya yang sering menjadi bahan obrolan ya di dalam dunia pendidikan kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu seperti itu Pak. Iya, mungkin bisa dikuatkan lagi gitu. Ya, Dari terima kasih Bu. pemahaman ini. Ya, terima kasih Bu. Ya memang pada intinya kalau Ibu sebagai guru udah memberikan pendidikan kepada anak didik kita, ya kan? Terus nanti di luar tiba-tiba melenceng dari apa yang kita kasih gitu misalnya kan? Ya sebenarnya nanti tuh kalau udah sampai di luar atau udah sampai di rumah, sebenarnya pihak orang tua tuh yang tadi disebutkan Pak Sanyo, jadi orang tua juga mempunyai peran. Atau kalau misalnya sudah di luar masih nggak bisa juga peran negara tadi itu yang Ibu bilang gitu. Peran negara apa misalnya tadi anak tadi misalnya di luar yang negatif ya, dia entah melakukan apa gitu, melakukan yang teror atau melakukan ngebullying atau ini gitu. Itu nanti peran negara gitu. Jadi contohnya ya seperti kayak kasus 72 gitu ya. Itu juga kan akhirnya peran negara yang mengambil kan. Artinya ada pihak polisi, ada KPAI, ada lain-lain yang punya kepentingan gitu. Jadi ada BNPT juga ada yang semacam gitu. Jadi semuanya ikut ikut berperan gitu. Makanya kalau menciptakan konflik itu sebenarnya agak gampang gitu. Kita sulut aja Bapak Ibu dengan emosi kita akan marah gitu. Tadi yang saya ambil contoh tadi ya, misalnya di tengah jalan, Bapak Ibu sama naik-naik motor, kita ada juga naik motor atau yang salah satu naik mobil gitu. Misalnya yang naik mobil juga kagak kagak mau tadi itu dia emosinya lebih tinggi daripada ini gitu. Dia udah misalnya udah mepet, sudah mau ini gitu. Jadi yang tadi saya sebutkan, jadi yang harus gitu penekanan emosinya yang harus dikurangin semua gitu. Jadi kalau saya dulu pernah melakukan riset masalah intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient gitu. Di situ sangat berperan semua gitu, untuk apapun juga gitu. Bapak Ibu punya IQ tinggi tapi emosinya besar, itu juga akan menyulut bisa terjadinya itu. Jadi kalau IQ tinggi, emosinya harus diredam supaya jangan terjadi emosi yang tinggi gitu. Begitu juga spiritual. Kalau spiritual boleh ditingkatkan dengan ya kalau spiritual kita yang agama Islam misalnya dengan sholat, mengaji atau apapun juga yang lebih baik supaya IQ kita ditambah lagi dengan spiritual tadi akan bertambah lagi gitu. Tapi kalau emosionalnya kita keluar, nah itu akan terjadi yang Ibu tadi sebutkan semua gitu. Apapun juga akan terjadi gitu. Makanya semua berperan dari minimal dari diri sendiri gitu. Kalau kata Nabi dulu ibda binafsi, jadi diri sendiri dulu nih yang kita inikan gitu. Supaya kita tahu bahwa dengan diri kita ini kita begini. Makanya jangan sampai kita menyulut orang-orang lain atau yang lingkungan kita yang terjadi hal gitu. Begitu juga misalnya ada kurikulum tadi, ya tadi Ibu bilang kurikulumnya sebenarnya sama saja, memang sama aja gitu. Paling cuman beda nama doang gitu ya kan, kayak kemarin kurikulum Merdeka sekarang deep learning. Sebenarnya pada intinya pembelajaran semua gitu. Ya kan, pembelajaran semua kurikulum Merdeka bagus atau kurikulum sebelum-sebelumnya juga bagus gitu. Jadi ataupun apapun juga semua itu dilaksanakan ya memang karena kenapa? Biasanya kan kalau ada kurikulum baru karena biar ada menteri itu kerja punya catatan sejarah pada umumnya sih gitu. Jadi kalau misalnya Nadiem pernah mencetuskan kurikulum Merdeka Belajar, berarti kan yang mencetuskan Nadiem. Kalau sekarang Mukti dengan deep learning misalnya, berarti kan deep learning atau yang periode-periode lalu sudah ada gitu dengan adanya
kurikulum Kurtilas atau apa KTSP atau dan lain-lain itu juga kan untuk ini aja. Sebenarnya pada intinya bagus semua gitu untuk pembelajaran pada saat yang dibutuhkan, pada saat yang menteri tersebut gitu. Mungkin ya dia mikirkan ya mungkin ini yang perlu gitu. Kayak Abdul Muti sekarang deep learning gitu. Pembelajaran yang ya mungkin nanti kalau menterinya diganti lagi ya mungkin ganti lagi gitu. Tapi yang waktu itu yang paling lama yang kayak kurikulum 13 tuh mungkin karena juga lama kali ya itunya ya mungkin belum ada bahan-bahan lagi itu lama itu lebih dari 10 tahun gitu bisa hampir mungkin bisa lebih dari 10 tahun. Nah makanya saya mengharapkan yang penting tadi itu Bu semua mengajarkan kita IQ, EQ dan spiritualnya gitu untuk kita belajar dalam pendidikan lintas budaya tersebut gitu. Jadi pada intinya itu yang semua yang tadi saya bilang negara hadir, negara bisa menentukan apapun juga gitu. Contohnya ya sekarang mungkin walaupun kayak kita masalah MBG misalnya. MBG walaupun kelihatannya sih baik-baik aja, mungkin ada masih banyak kekurangannya kan kita maklumin aja lah kayak gitu. Kita bisa bisa masih bisa terima lah gitu ya kan. Karena kenapa dengan adanya ya mungkin niatnya kan baik untuk menuju Indonesia emas gitu. Kalau saya kan dulu waktu zaman saya SD kan saya dulu dikasih minum susu tuh, ya kan pakai besar, pakai gelas muk. Saya terus ditambah kacang hijau kalau saya zaman saya SD. Dulu mungkin saya entah sebulan atau 2 bulan sekali gitu. Biasa susu dan kacang hijau kalau saya waktu itu sih zaman saya. Kan karena kan beda-beda gitu. Kalau sekarang mungkin ya MBG untuk meningkatkan kecerdasannya sama aja gitu. Gitu Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ada yang kurang? Kalau masalah konflik juga sama ya, konflik itu terjadi karena yang tadi saya sebutkan, emosional seseorang tinggi, nggak bisa diinikan juga gitu. Itu yang harus dijaga semua gitu. Dari manapun juga, mau dari orang manapun juga, kalau emosinya salah satu nggak bisa diredam, bisa terjadinya perang atau terjadinya itu. Termasuk masalah tadi yang disebutkan, masalah kesenjangan. Orang kan pada sekarang saat ini kan orang juga masalah ekonomi kan kesenjangan udah pada ini juga gitu. Apalagi kalau ditimbulin di tengah jalan gitu, orang udah susah, udah ekonomi sulit gitu ya kan. Terus masyarakat mau makan apa gitu. Terus banyak yang ini gitu. Dan juga sekarang terjadinya misalnya tadi yang ekonomi masalah orang jualan juga nggak terlalu pendapatannya juga berkurang. Seperti saya ambil contoh kayak di pasar Tanah Abang sekarang. Itu kayak media pasar-pasar Tanah Abang itu sepi gitu. Padahal dia tokonya toko fisik ada gitu. Tapi orang kenapa masih mau beli yang pasar online kayak gitu kan? Mungkin di situ ya kan ada kesenjangan antara beli langsung dengan beli online kayak gitu. Tapi juga kerugiannya kadang-kadang juga masing-masing ada gitu. Kalau yang beli langsung agak lebih mahal, tapi mungkin kita dengan harga mahal bisa puas. Tapi kalau misalnya beli online dengan mungkin kita ini kadang tidak sesuai dengan harapan kita yang akan beli gitu. Itu yang terjadi kesenjangan kayak gitu. Gitu. Jadi kalau nggak cocok, nggak ini paling diretur atau diapakan gitu. Itu yang menjadikan kayak begitu ya. Ada lagi yang kayak kira-kira kurang Bu, Bapak? Izin Pak. Ya. Silakan Pak. Ya Pak, izin Pak, terakhir mungkin barangkali sedikit berbicara saja. Menganalogikan saja mungkin barangkali kaitan tadi terkait kebudayaan material dan non-material. Cuma analoginya itu adalah kepada lintas budaya. Jadi ketika suatu hukum itu tertanam kuat, kita sama-sama tahu ada satu ayat dalam Quran di mana seluruh dunia menjalankan berpengaruh kepada nilai sosial dan budaya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat puasa turun, seluruh unsur yang ada di muka bumi ini terpengaruhi. Maka ketika tadi berkaitan tentang pertanyaan dari Bapak Ubaidillah,
artinya bahwa memang ketika hukum ini kita analogikan kepada ya pemerintah itu sendiri, ketika ada tanggung jawab yang memang itu harus dilakukan dan dilakukannya secara fokus, maka saya menganalogikan ya seperti ayat tersebut, semua akan terpengaruhi dengan sendirinya. Jadi ini mungkin terakhir Pak. Dan izin Pak, tadi saya tidak terpanggil, izin ditinggal ke toilet dulu. Punten pisan Bapak Dokter. Kata tadi, bukan? Abdul Aziz Pak. Iya, tadi kan saya jadi gini. Nah, untuk yang dua orang siap. nih ya, misalnya tadi Pak Abdul Aziz dengan siapa Eki Rian tadi apa siapa? Parian Pak. Kalian, Pak. Ya, dua-duanya. Saya nih kayak kasus kayak minggu lalu Pak, termasuk Anwarudin ya. Pak Anwarudin juga kemarin saya panggilin 3 kali, ternyata dia katanya mati listrik. Contohnya kayak gitu ya. Kan saya juga kan dari awal-awal Pak, saya juga udah bilang dari awal kita tatap muka. Ini masalah. Jadi pertanyaan Bapak masalah ini cuman pelampiasan Bapak, cuman pada intinya mau bertanya ini aja saya tahu. Jadi pertanyaan yang tadi Bapak itu saya anggap udah selesai. Nah, sekarang iya saya udah ngerti. Cuman karena kenapa? Orang yang saya panggil absen dia tidak hadir, dia akan bertanya di akhir-akhir begini, Pak. Nah, itu jadi pada intinya fokus pertanyaannya ini gitu. Saya udah ngerti. Jadi seolah-olah tampil gitu. Iya kan? Nah, ini material juga ini termasuk nih. Termasuk jawaban yang material gitu ya kan? Nah, saya ngerti, Pak. Saya ini udah biasa juga Pak dulu, Pak. Pak Ajis dan Pak Kirian. Pak, saya udah manggilin 3 kali. Pak Anwarudin waktu minggu lalu saya panggilin sama gitu. Saya juga ini gitu, Pak. Jadi pada intinya kalau saya bilang pada semua dari awal, jangan di off cam pas kita kuliah. Ini gini-gini juga saya ngerekam. Saya catat nih Pak, yang mana on cam, mana off cam saya catat. Nanti kalau misalnya dia nanti saya kasih nilainya enggak sesuai, saya punya bukti-bukti. Bukti-bukti kita pelajaran ini Pak. Semua Pak Abdul Aziz gitu. Pak Rian juga sama. Pak Rian, jadi saya panggilin udah 3 kali. Dulu Pak minggu lalu Pak Anwar saya panggilin. Sama. Kalau bisa on cam, kalau masih takut dengan ada handphone atau terjadinya tidak terduga mau mati listrik atau apa, 2 device-nya, yang satu pakai HP, satu pakai atau HP dua-duanya gitu device-nya. Siap, Pak. Siap. Ya, gitu itu material dan non materialnya Siap, tadi. Pak Dokter. Ya, Terima gitu, kasih Pak. banyak atas arahannya. Ya, ini contoh yang material jawaban sekalian Pak Abdul Aziz gitu. Next Siap, time Pak. saya udah ngasih tahu. Iya, ini contoh material yang pertanyaan juga sama Pak Aziz nih. Materialnya ada handphone, ada PC. Ini kita juga berdaya lintas budaya ini sama nih gitu. Ya kan? Bapak pakai Kobias, saya pakai udengnya Pak KDM, sama Pak. Gitu, sama-sama orang Islam gitu kan, kayak gitu ya. Sama Pak gitu. Pak Aziz. Jadi saya ngasih tahu nih. Gitu. Jadi saya udah ngasih tahu dari awal-awal kuliah. Bapak Aziz dulu waktu awal kuliah ada nggak sih kita tatap muka pertama? Hadir terus Ada Pak. ya? Hadir terus Pak. Enggak, tapi yang waktu tatap muka yang hari pertama. Alhamdulillah. Hari pertama. Tatap muka hadir Pak. Nah, hadir kan? Saya udah menjelaskan tatap muka semua bahwa jangan sampai terjadinya off cam lagi kuliah. Karena kenapa? Kalau saya off cam itu yang dia tidak mendengarkan, tidak mendengar. Ini juga sekalian budaya ya. Nanti akan jadi budaya Pak. Akan jadi budaya bahwa di off camin itu dia akan begitu-gitu lagi. Bukan dengan dosen saya aja Pak. Mungkin dengan dosen yang lainnya akan begitu. Jalan-jalan kemana gitu kan. Itu Pak. Jadi saya udah antisipasi. Sudah terjadi yang tadi pelajaran saya pendeteksian dini, pencegahan dini saya. Gitu Pak. Jadi saya udah deteksi dini bahwa apabila terjadi hal yang begini, inilah yang akan saya ungkapkan dan saya katakan gitu Pak. Jadi saya udah pendeteksian dini Pak. Karena saya juga udah berapa kali ini udah dari zaman COVID kita kuliah ini pakai Zoom Pak gitu. Dan mana yang off cam tuh saya langsung lihat di partisipan. Siapa nih yang ini? Saya catat tuh Pak. Saya diam-diam saya catat gitu. Gitu Pak. Parian juga gitu Parian ya. Jadi kalau semua nih bukan yang termasuk Pak Anwar yang minggu lalu, sekarang Pak
Erdiana atau Pak Ajis gitu. Ajis, Pak. Iya, Ajis, saya tahu udah. Tadi saya panggilin juga lebih dari 3 kali, Pak. Lebih dari 3 Betul, Pak, kali. tadi, Pak. Iya, lebih dari 3 kali. Harusnya kan bersiap-siap setelah presentasi, saya izin presensi dulu ya, gitu. Tadi tanya Pak Anwar juga saya gitu. Saya presensi dulu ya, mungkin. Nah, itu dari situ harusnya udah ada kalau memang itu, atau kalau memang mau nakal lagi ya, setelah presensi dimatikan nggak apa-apa, tapi saya bisa lihat juga di partisipan gitu. Jadi saya juga punya monep juga, monitoring dan evaluasi gitu Pak Ajis dan Pak Erdiana. Ya, Pak Dokter, terima kasih banyak. Ya, jadi material dan imaterialnya gitu Pak. Materialnya tadi Siap, Pak. pakai, iya, Siap. termasuk Tadi Pak. uzur banget, Pak, uzur. Iya, jadi gitu. Jadi saya kadang-kadang punya taktik sendiri Pak. Misalnya dalam presentasi itu minggu besok saya mungkin tidak setelah presentasi, mungkin di mana 30 menit dia ini saya lihat dulu tuh, gitu Pak. Saya juga ada taktik-taktik tersendiri. Nah, gitu Pak. Ada taktik-taktik tersendiri saya bagaimana akan absen gitu ya kan. Apabila saya panggil 3 kali atau lebih atau 4 kali belum saya hadir Pak, gitu kan tadi. Bapak boleh lihat Pak di rekaman ini di YouTube-nya, nanti bisa dilihat dari awal sampai akhir. Ini juga masih ngomong begini, saya juga ini Pak ya, gitu. Masih ada ini jejak digital kalau kata sekarang. Jejak digitalnya masih ada nih, ya gitu ya. Ini udah telat 3 menit. Mohon maaf bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.